Nah, sebelum saya memulai, Bapak dan Ibu, ClassPoint bisa berjalan pada sistem operasi Windows yang terinstall Office, ya, Office 2013 minimal. Jadi Bapak dan Ibu yang nantinya Office-nya masih belum 2013, Bapak dan Ibu bisa upgrade terlebih dahulu ya, karena add-on ini, ya, aplikasi tambahan ini yang dikenal dengan ClassPoint ini bisa berjalan pada ClassPoint versi-versi yang pada Microsoft Office versi-versi yang lumayan tinggi gitu ya, mulai 2013. Nah, kebetulan saya saat ini menggunakan Microsoft Office 365. Artinya ini adalah Microsoft Office paling update ya, karena tentu saja segala update, apapun update itu pasti langsung masuk, karena ini adalah sistem Office yang berlangganan atau login terlebih dahulu. Jadi sudah dipastikan ini adalah yang paling update. Nah, nanti Bapak dan Ibu, ClassPoint-nya itu masuk di tab yang baru di sini ya. Nah, ini adalah ClassPoint-nya. Jadi kalau ditanyakan ClassPoint itu apa sih? Sederhananya ClassPoint itu adalah tambahan atau aplikasi tambahan yang ada di PowerPoint gitu. Kalau PowerPoint hanya bisa ditampilkan secara biasa, melalui ClassPoint ini, maka PowerPoint bisa ditampilkan menjadi luar biasa dengan lebih banyak fitur. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana ClassPoint ini bisa bekerja. Nah, saya akan mempresentasikan kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, sebuah presentasi yang nantinya Bapak dan Ibu itu bisa masuk di dalamnya. Nah, Bapak dan Ibu silahkan Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam alamat ini ya, classpoint.app, lalu masukkan kodenya 91238. Classpoint.app dan masukkan kodenya 91238. Di Microsoft Word, Pak? Enggak pakai Microsoft Word dulu. Di Chrome Anda ya, di Chrome Bapak dan Ibu. Oh iya. Diketikkan Terima kasih. Oke. Ya. Classpoint.app ya. Lalu masukkan kode 91238. Nah, ini Pak Agung duluan ya. Pak Agung nomor 1. Oke, sudah ada 4 orang. Nah, ini menariknya ya, Bapak dan Ibu. Jadi, ClassPoint ini nantinya, walaupun ini aplikasi online, tapi sangat efektif digunakan di kelas yang tidak ada akses internet. Artinya bisa digunakan di kelas luring gitu ya. Nah, ini spesialnya ClassPoint ya. Jadi, nggak hanya serba daring, terus nggak seperti itu gitu ya. Jadi di kelas luring pun bisa ya, di kelas luring pun bisa. Ini bisa digunakan. Sudah ada 5 orang, masih saya tunggu yang lainnya. Sudah ada 16 di room. Kita tunggu yang lainnya. Pakai HP boleh, pakai laptop boleh, pakai tablet boleh. Apapun itu silahkan gitu. Yang penting bisa buka Chrome atau browser lainnya ya di HP Anda atau di perangkat Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sambil menunggu, kita cek dulu nih pesertanya ada 17. Pak Sep, mohon maaf, ini di saya class code does not exist trust. Gimana nih? Oke,
kelas code-nya tolong dipastikan Pak Yayan. Pak Yayan ya? Iya, betul. 91, 911238. betul, 91238. 91238. Coba. Oh, sama. Kenapa ya? Apa katanya? Class code does not exist. Oh, ini eksis sih. Pak Yayan bisa share screen nggak? Nanti saya share Boleh, ke boleh, host. siap. Nah, saya share ke host ya. Sambil menunggu yang lain, Baik. kita akan ke Pak Yayan terlebih dahulu ya. Oke, Pak Yayan silahkan share gambarnya, Pak. Siap, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Oh, itunya old-nya, Pak. Old-nya di delete, Pak. Old-nya. Alamatnya. Alamat www-nya di atas. Oh, iya. Diganti www, coba, Pak. Oh, baik. Siap. Old-nya diganti www. Oh, iya. Siap, Pak. Di delete aja, Pak. Di delete aja. Oh, delete dulu. Delete dulu dari old. Nah, itu. Nah, delete aja semua, delete sampai titik ya. Delete. Siap. Nah, belum ke delete, Pak. Delete semua. Nah, itu. Ya. Delete. Nah, sip, coba. Enter. Nah, coba masukkan kodenya. Baik. 91238. 91238. Ya, mantap. Ya. Bisa Baik. login. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Yayan, Nah. tolong hostnya dikasih ke saya, Pak. Diklik kanan nama Siap. saya. Apa namanya? Make. Oh, nggak apa-apa. Dari saya aja, Pak. Dari saya bisa. Oh, boleh. Siap. Oke, udah. Soalnya ini Zoom-nya belum di-set bisa co-host ya. Baik, rekan-rekan semuanya, saya share screen lagi ya. Nah, gini ya. Nah, ini ya. Kita akan mulai presentasinya sekarang ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini class point. Kita akan maju ke presentasi yang setelahnya. Nah, siap-siap masuk kelas. Nah, tapi sudah punya kelas atau belum ya? Nah, ini pertanyaannya ya. Kalau dulu kelas point itu nggak bisa yang namanya buat kelas seperti Google Classroom, tapi sekarang bisa buat kelas. Dan menariknya kelasnya itu tidak hanya untuk kelas secara daring, bisa juga kelas point yang ada itu kita gunakan secara luring. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin menggunakan kelas point itu secara luring? Nah, saya di sini boleh rekan-rekan semuanya ke layar Zoom lagi. Terlihat nggak ada 12 orang? Terlihat tidak? 12 orang yang Ada, nampak. Pak. Ada Terlihat. ya? Nah, terlihat. Nah, itu siswa-siswa kita. Nah, siswa-siswa kita yang hadir. Ini saya pakai akun free ya, nggak pakai kelas point yang pro. Nah, kita ketika memberikan presentasi kepada siswa, bisa mengabsen nih, misalkan. Pak Agung, hadir Pak Agung? Pak Agung hadir? Oke, Pak Agung hadir. Pak Agung saya kasih bintang karena hadir gitu ya. Bu Nur Suci hadir nggak? Hadir. Hadir, saya bintangin. Pak Segena Mulyana hadir? Hadir, Pak. Hadir. Pak Ibu ya, mohon maaf Ibu. Ini Lesmana, ini akun dummy saya ya. Lesmana mana sih nggak hadir? Nggak usah dikasih bintang misalkan. Bapak atau Ibu Wika hadir? Hadir, Bapak. Nah, ketika saya kasih bintang, coba lihat notifnya di HP atau di laptop Bapak dan Ibu. Ada notifnya ya. Bu Septi hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Pak Rianto? Hadir, Pak. Hadir. Bu Elis? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Bapak atau Ibu Mugi hadir?
Hadir Bapak. Hadir. Bapak atau Ibu Endang? Hadir Bapak. Hadir. Bu Neneng? Hadir, Pak. Hadir. Pak Yayan tadi hadir. Nah, Hadir, Pak. seperti itu ya. Jadi awalnya ini kita kan mau mengabsen siswa. Siswa yang hadir kita kasih bintang apresiasi, dan bintang ini akan berlaku akumulasi ya, akumulatif, sehingga kita nanti akan mendapatkan poin-poin ya, poin-poin bervariasi di setiap siswanya bergantung keaktifan mereka gitu ya. Nah, di sini di bagian bawah ya ada namanya award to all. Kalau misalkan dipastikan hadir semuanya, nah kita tinggal klik saja award star to all, nanti semuanya hadir. Yang hadir di sini akan dikasih bintang. Saya contohkan ya, semuanya hadir, alhamdulillah, kasih bintang semuanya. Nah, tuh kan, semuanya hadir. Nah, ini hanya awalan saja nih. Gamification-nya atau permainannya adalah kita mengabsen, semuanya yang hadir kita kasih bintang gitu ya. Nah, selanjutnya apa gamification-nya? Oke, kita akan lanjut dulu ya. Kita akan lanjut lagi. Nah, di bagian presentasi saya di sini ya, ada juga yang namanya, saya lanjut dulu ya. Nah, gamifikasi di kelas. Ada yang namanya Linkwell ya, apa namanya, sebuah permainan bola yang kita bisa undi gitu ya, seru-seruan bersama siswa. Nah, saya itu bisa ya, bisa bermain-main dengan Bapak dan Ibu menggunakan bola ini ya, apa namanya, lingkaran ini ya, dan kita bisa undi gitu. Kita bisa undi ya. Kita bisa undi. Nah, saya akan contohkan ya pada Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Ayo, misalkan saya sedang presentasi di kelas ya. Dan ini tuh tidak pakai Zoom misalkan. Ini tuh ditampilkan di depan kelas kita gitu ya. Nah, misalkan oke, saya akan putar dulu ya, diklik yang ini. Nah, diputar ya, diputar. Oh, Bu Septi. Oke, Septi maju ya, Bu Septi. Jawab ya, Bu Septi, pertanyaannya dari saya. Iya, Pak. Oke, siap, jawab. Bu Septi, benar atau salah? Canva aplikasi yang hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki koneksi internet. Benar sekali. Benar, oke, benar. Septi, Bapak kasih nilai 3 bintang. Nah, dikasih 3 bintang tuh, otomatis Septi ini mendapatkan kesempatan ya, tuh mendapatkan 3 bintang. Nah, kemudian kita ingin menyuruh 3 siswa ya, 3 siswa untuk maju ke depan berkelompok gitu, untuk maju ke kelas, misalkan mau presentasi atau games atau suruh nyanyi gitu. Kita bisa klik auto pick di sini ya. Nah, auto pick, mau pilih berapa orang, misalkan pilih 3 nama. Nah, seperti ini. Klik pick 3 names, kita klik. Tuh ya. Jadi ternyata Bu Nur Suci, Pak Wika dengan Bu Wika dengan Bapak atau Ibu Mugi ini mendapatkan giliran nih ke depan gitu ya, tuh. Mendapatkan giliran, dan kalau mereka ini mendapatkan poin, hasil majunya ini benar-benar bagus gitu, kita juga bisa kasih bintang kepada ketiga nama ini. Gitu ya, kita kasih bintang tuh ya. Kasih bintang satu-satu tuh. Kemudian yang lainnya juga bisa, mau pilih 4, mau pilih 5, itu bisa pakai auto pick ini. Nah, jadi ini tuh bisa diputar ya. Tuh bisa diputar. Nah, Bu Elis nih, Bu Elis. Bu Elis misalkan mendapatkan giliran lagi, di sebelah kanannya langsung ada nama Bu Elis gitu ya. Kemudian yang lainnya saya putar lagi ya, saya putar lagi. Misalkan dapat giliran, maka tuh Pak Endang itu langsung atau Ibu Endang itu langsung ke sebelah kanan. Nah, ini adalah gamification-nya, adalah permainannya yang bisa kita variasikan di dalam kelas gitu ya. Dan ini bisa seru-seruan gitu, bisa seru-seruan. Dan ini suaranya juga sangat apa ya, sangat menarik kalau Bapak dan Ibu bisa menampilkan suaranya ya. Saya ini suaranya kebetulan pakai ini ya, apa namanya, pakai headset gitu ya. Jadi suaranya kayaknya nggak bisa muncul gitu. Padahal ini ada suaranya ya. Ini ada suaranya. Ada suaranya. Sebentar, mudah-mudahan bisa ya. Saya stop share dulu supaya suaranya muncul. Suaranya. Oke.
Oke, dan saya share screen lagi pakai share sound ya. Nah, kan ada suaranya ya. Tuh ya. Pak Segena Mulyana misalkan udah kepilih juga akan ke samping gitu ya. Nah, itu adalah beberapa cara ya bagaimana kita membuat kelas itu menjadi hidup. Dan menariknya Bapak dan Ibu ya, apapun yang kita lakukan di kelas point ini ya, itu kita bisa dokumentasikan ya, bisa dokumentasikan menjadi slide ya, menjadi slide yang baru. Nah, itu akan saya tampilkan atau saya praktekkan nanti setelah ini. Jadi semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan di kelas point ini bisa kita langsung klik, sekali klik dan akan menjadi satu slide baru ditambahkan di slide yang sedang kita presentasikan ini. Nah, ini menariknya. Kemudian yang selanjutnya ya, saya lanjutkan dulu. Nah, di kelas point juga kita bisa menghitung waktu mundur ya. Jadi kalau misalkan 10 detik lagi nih kalian dikasih waktu oleh Pak Asep gitu ya. Nah, di bagian bawah itu ada namanya timer. Nah, di timer ini kita bisa ngeset waktu ya, misalkan 9 detik. Dan belnya nanti kita bisa pilih. Nah, misalkan twinkle ya. Nah, ini twinkle belnya. Nah, kita klik ya di sini mau berapa lama belnya ya. Nah, twinkle ya. Kita klik start ya. Nah, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ya. Itu ada belnya ya. Dan belnya bisa kita ganti-ganti ya. Belnya kita bisa ganti-ganti ya. Belnya itu bisa kita ganti-ganti. Jadi di sebelah sini ya, belnya itu di sebelah bawah ini kita bisa ganti ya. Nah, ini. Rekan-rekan semuanya yang mau bergabung ke dalam presentasi saya, sekarang kan sudah 22 orang ya. Anda bisa menyusul ya, masuk melalui alamat saya ketikkan di kolom chat ya. Saya ketikkan di kolom chat namanya classpoint.app ya. Kemudian masukkan kodenya 91238. Silahkan Anda bisa bergabung. Yang baru bergabung silahkan Anda bergabung 91238. Nanti Anda bisa, yang 12 orang ini di sebelah pojok kanan atas bisa bertambah gitu kalau Anda masuk. Kemudian yang selanjutnya ya Bapak dan Ibu, kita lanjut dulu. Nah, kita juga bisa menambahkan di tengah pelajaran nih, ketika kita sedang menjelaskan nih, kita perlu satu slide baru ya dari Wikipedia misalkan. Nah, itu gampang sekali. Di bagian bawah ini ada yang namanya browser ya. Nah, di browser ini kita bisa klik browsernya ya. Kita bisa masukkan alamatnya, misalkan alamatnya itu adalah tentang aksara Sunda di Wikipedia misalkan. Nah, saya kan guru bahasa Sunda ya yang sering mengajarkan aksara Sunda. Nah, ini misalkan. Nah, ini bisa kita masukkan sebagai slide. Tinggal klik saja insert a slide. Saya klik ya, saya klik 3, 2, 1. Nah, tuh. Jadi si Wikipedia-nya itu sudah langsung masuk ya. Sudah langsung masuk ke dalam slide baru. Nah, kalau saya back, jadi slide yang lama, ternyata ada slide baru yang tadi kita masukkan. Jadi bisa dadakan, bisa tahu bulat ya. Bisa tahu bulat, jadi nanti materi-materi itu kadang kalau misalkan kita mau tambahkan ya kita tinggal browsing aja gitu ya. Nanti bisa kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ada banyak hal yang bisa kita kreasikan lagi ketika tatap muka gitu ya. Contohnya ketika ada peta Indonesia, Amerika dengan Italia ini, ayo silakan anak-anak, siapa yang bisa maju ke depan, kalian geser ke mana gambar yang kamu lihat ini ditempatkan di kolom yang sesuai dengan namanya, misalkan Amerika yang mana, Indonesia yang mana, itu bisa. Ya caranya siswa disuruh maju, ya pakai laptop kita nggak masalah gitu ya. Mereka suruh geser-geser, bisa gitu geser-geser, bisa ya.
nantinya kalau kita sudah mengaktifkan ini ya, yang bagian bawah nih, draggable objeknya, kita bisa memindah-mindahkan peta-peta ini gitu ya. Nah, contoh ini ya, yang lain. Misalkan silahkan Andi, silahkan Andi untuk menunjukkan mana pulau Kalimantan gitu misalkan. Nah, nanti Andi itu maju ke depan gitu ya. Nanti si Andi ini harus memindahkan logo atau pin warna merah ini ke Kalimantan. Kalau presentasi biasa kan nggak bisa seperti ini. Tetapi kalau di kelas poin, saya accept dulu ya. Kalau di kelas poin, nah misalkan di sininya kita bisa mengaktifkan ya yang namanya draggable object ya. Nah di sini draggable objeknya kita aktifkan dulu. Nah nih. Nah ini draggable objeknya kita aktifkan. Bentar ya, agak lemot ini. Nah, ini kan draggable-nya disable ya. Nah, ini kita drag-nya diaktifkan dulu ya, diklik. Nah, ini kan sudah enable ya. Nah, kita tampilkan lagi. Nah, kemudian kita klik ininya draggable pointernya, draggable objeknya diklik. Nah, sekarang lihat. Tuh, kita bisa menyuruh ya. Ayo, misalkan Andi, tolong pilih mana pulau Papua. Papua mana? Nah, mungkin ini nanti dia melihat ya. Mana Sumatera, ya, mana Kalimantan, mana Sulawesi. Nah, ini kan ini ide-ide menarik gitu yang tidak bisa dilakukan ya kalau dalam presentasi biasa. Kita ini dalam slide presentasi loh, bukan dalam slide editing gitu, tapi bisa melakukan ini gitu. Kan kalau dalam PowerPoint biasa ini sangat sulit dilakukan. Ya, bahkan dalam Google Slide sekalipun ini sangat sulit dilakukan. Tapi dengan menggunakan class point, kita bisa menggunakan fitur-fitur seperti ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, siapa juara kelas di semester ini? Sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, nanti itu ada leaderboard-nya. Nah, setiap kali kita memberikan kuis di kelas, itu selalu terekam gitu ya. Terekam, ini leaderboard yang sekarang ya. Nah, tuh. Bu Septi paling pertama karena tadi jawab pertanyaan. Yang lainnya terus-terusan mungkin akan fluktuatif ya sesuai dengan keaktifan di kelas. Dan ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membuat siswa bersemangat gitu. Oh, saya nih minggu depan ingin lebih baik gitu ya. Ini bisa terus digunakan dan bisa akumulatif. Ya, tapi karena saya menggunakan versi yang gratis, jadi yang total star rankingnya ini nggak bisa diklik gitu ya. Nah, nanti ada seperti ini kalau pakai yang pro. Ada leaderboard dan ada tampilan lain seperti ininya gitu ya. Tapi nggak masalah sih ya. Ini kan kita sedang latihan terlebih dahulu. Kalau yang versi promo gampang lah. Saya yakin juga Bapak dan Ibu kalau beli ini kebeli kok gitu ya. Harganya nggak nyampe 500.000 untuk 1 tahun gitu ya. Bahkan kemarin waktu Hardiknas itu kalau nggak salah cuma 200 ribuan berapa gitu ya. Setahun itu kelas poinnya itu gitu ya. Jadi nggak mahal-mahal amat gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Dan ini bisa saya masukkan juga sebagai slide gitu. Jadi leaderboard yang saat ini sedang Bapak dan Ibu sedang tampilkan nih, ditampilkan oleh saya ke Bapak dan Ibu, itu bisa kita masukkan sebagai slide. Klik insert a slide. Tuh, masuk ya. Slide baru setelah yang tadi. Nah, yang ini. Nah, slide baru setelah yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi kelas tatap muka bisa menyenangkan kalau seperti tadi ya. Jadi nggak cuma dipakai untuk daring loh kelas poin, bisa juga untuk luring gitu ya. Dengan apa ya, dengan suara-suara yang menarik, permainan gamification gitu ya. Yang bisa saling apa ya, saling kejar mengejar poinnya. Siswa juga bisa draggable objek yang ada di presentasi kita gitu. Kita juga bisa memberikan bintang kepada siswa, dan kalau misalkan ada siswa yang kurang
apa ya, nggak hadir atau kurang baik, itu kita bisa menurunkan poinnya gitu ya, menurunkan bintangnya itu bisa ya, bisa diturunkan bintangnya itu bisa diturunkan. Jadi semuanya bisa dilakukan gitu di dalam class point itu ya. Nah, ini lebih lengkapnya ke bawah ya, bawah semuanya tuh ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian yang selanjutnya, nah, kita juga bisa memberikan tes. Suara saya masih terdengar nggak? Speakernya kayaknya berubah. Jelas nggak Bapak dan Ibu? Masih terdengar Jelas, nggak? Pak. Tes, tes, tes. Halo? Jelas. Iya, Pak, jelas. Bapak. Tes, Bapak dan Ibu, suara saya masih terdengar jelas? Masih jelas. Masih terdengar, Bapak. Jelas, Maaf Pak. ya, suara Bapak dan Ibu justru yang saya nggak bisa dengar karena mikrofonnya keluar ya. Apa namanya? Jelas. Bentar ya. Maaf ya kalau tadi saya tidak bisa mendengar. Saya tes, Bapak dan Ibu, bisa terdengar suara saya? Bisa, oke. Bapak. Baik. Jadi saya punya dua sound ya. Sound yang satunya kalau ke goyang itu mati gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu ya. Sekarang tolong dengarkan perintahnya dengan seksama ya, Bapak dan Ibu ya. Atau sebenarnya Bapak dan Ibu bisa mengetikkan dalam bentuk teks juga sebenarnya ya. Jadi saya ingin ya Bapak dan Ibu ya mengupload satu gambar makanan kesukaan Bapak dan Ibu gitu ya. Coba lihat HP-nya yang tadi ya. Yang tadi halaman kelas poinnya coba silahkan lihat di situ ada perintah tidak ya. Ya, di situ kirim gambar atau foto sebagai jawaban Anda dengan mencari foto di galeri atau di Google. Jadi Anda bisa pilih di gambar yang sudah ada atau cari online gitu ya. Pilih ya makanan favorit Anda. Makanan favorit Anda. Yo, pilih. Silahkan. Oke, Pak Chandra Karedok ya. Oke. Pak Agung Pecel ya. Waduh. Bu Wika atau Pak Wika Pizza. Oke ya. Good ya. Nih Pak Chandra karena duluan saya kasih 3 bintang. Oke, Pak Agung saya kasih 2 bintang. Pak Wika saya kasih 1 bintang. Bu Septi saya kasih 1 bintang. Oh, Bu Nelly ya. Waduh. Keren ya. Nah, jadi siswa kita juga bisa memberikan feedback kepada kita dalam bentuk uploadan seperti ini ya. Uploadan gambar ya. Bu Elis, kopi. Bu Susi, bakso ya. Oke. Pak Ibu Rianto atau Bapak Rianto ini sate gitu ya, sate. Dan Pak Endang ini ya, apa namanya? Roti atau apa ini ya? Oke. Nah, Pak Bu Ani Widi ini juga bakso, mie ayam bakso apa bakso Malang ini ya, Pak Mugi ini spaghetti. Nah, kita juga bisa melihat ya keaktifan dari
siswa kita gitu ya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak itu bisa kita lihat gitu ya. Kita bisa lihat ya. Oke, terus kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke. Nah, ini ya. Kalau mau lihat keaktifan, diklik lab statusnya, siapa yang sudah submit dan siapa yang belum. Saya bisa tahu loh kalau yang belum submit itu adalah Pak Yayan, Bu Neneng, Segenap Mulia, sama Lesmana. Oke, Lesmana kita pilih gambar ya. Lesmana itu akun dummy saya. Makanan favorit saya itu ini ya. Apa namanya? Hampir sama lah dengan Bapak dan Ibu ya. Oke, kirim. Oke, tinggal 3 orang nih. Tinggal 3 orang. Bu Neneng, Pak Ibu Segenap Mulia sama Pak Yayan ada masalah apa nih? Nggak bisa. Maaf Pak, saya tidak bisa mengirim. Sepertinya jaringan tidak bisa nyambung ini. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya maaf Pak ya. Nggak apa-apa, oke. Kang Yayan kunaon? Tetiasa ya, tetiasa ngintun gambar. Maaf Pak, saya lagi ada tamu jadi Oh iya, konsen. nggak apa-apa Bu. Sore-sore hari Minggu gitu ya, wah nggak apa-apa Bu. Barusan saya sholat dulu, mohon maaf Pak, saya baru gabung. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Jadi ketahuan nih Pak ya, yang Ya. ngirim sama yang enggak tuh ya. Tuh, jadi yang ngirim semuanya nih, yang live, bisa saya langsung kasih bintang ya. Bisa langsung saya kasih bintang. Oh, di bawahnya nggak ada, jadi bintangnya satu-satu mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Bu Ani belum, Bang Budi saya kasih bintang, Bang Suci, terus saya kasih bintang. Tuh, kan ada notif di Bapak dan Ibu ya. Oke. Sip ya, kita akan lanjut ya. Oh bisa semuanya nih, award start to all, kasih bintang lagi 2. Nah ya, kita akan lanjut ke yang selanjutnya ya. Nah, kirimkan apa makanan favoritmu. Lanjut lagi nih. Nah sekarang yang selanjutnya, coba unggahlah gambar tanaman yang hidup di air. Silahkan ya. Silahkan unggah. Nah, ini yang sudah ngirim saya kasih 2 bintang. Oke, lanjut lagi. Kita akan bermain-main. Nah, sekarang silahkan lengkapi bagian yang kosong. Tapi mohon maaf kalau fitur ini hanya digunakan untuk fitur Pro ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita tuh nggak bisa pakai fitur ini nih karena belum pakai yang berbayar gitu. Kebetulan saya itu kan sering pakai tools online gitu ya. Jadi baik yang berbayar, baik yang gratis, saya coba gitu semuanya. Dan sekarang saya pakai ClassPoint itu baru yang versi gratisnya. Insya Allah nanti Bapak dan Ibu, kalau saya sudah pakai versi yang berbayar dan saya mungkin
ada kesempatan untuk memberikan free kepada Bapak dan Ibu yang trial 1 bulan, ya insya Allah akan saya undang kembali untuk mendapatkan kesempatan ya untuk versi gratisnya. Karena biasanya untuk webinar-webinar kelas poin itu ada promo gitu ya, promo entah itu berupa door prize ataukah nantinya itu ada trial 1 bulan gitu. Nanti akan saya kabari lagi. Kebetulan saya pun masih menggunakan versi yang free. Nah, untuk yang versi yang pro-nya nanti ada fitur fill in the blank. Jadi kita bisa mengisi ini gitu semua. Kita lanjut dulu. Nah, coba lanjutkan cerita ini. Kalau ini kita bisa lengkapi dengan hanya menggunakan akun free. Sementara Ibu Ani berangkat memberi laptop baru, Adi titik-titik laptop kakaknya untuk sementara waktu. Ya. Lalu ternyata titik-titik. Oke, silahkan lengkapi ya Bapak dan Ibu. Coba lengkapi ceritanya. Menggunakan ya. Sementara sip ya. Menggunakan. Oke, baik. Jadi, ya jawabannya bisa menggunakan bisa gitu. Jam bisa. Bintang ya. Yang lain pun bisa gitu ya. Oke. Ya, dan kasih bintang semuanya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi yang selanjutnya. Nah, jadi untuk yang versi Pro-nya ini fiturnya bisa lebih banyak gitu ya. Bisa tidak hanya yang tadi saja gitu ya, fiturnya itu yang biasa, tapi juga bisa fill in the blank, bahkan ada AI. Yang terbaru itu ada AI. Nah, versi gratisnya pun sebenarnya sudah sangat bagus. Ini semuanya bisa kita punyai ya dalam versi gratisnya ya. Contoh ini slide. Ini menu slide-nya. Nah, ini muncul semua slide-nya ya. Ini semuanya muncul slide-nya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya next dengan back, ini juga bisa. Kemudian ini ada fitur pointer ya. Ini juga bisa. Pen. Nah, kita mau menulis-nulis ini bisa juga ya. Aspal edu misalnya. Kemudian ini highlighter, ini untuk menandai bagian-bagian penting. Nah, seperti ini juga bisa. Atau kita juga bisa menghapus ya. Nah, ini semuanya bisa dilakukan di kelas poin. Coret-coretnya ini langsung bisa digunakan di slide presentasi yang kita gunakan gitu ya. Ada juga mau menulis gitu ya. Nah, nama saya adalah
save gitu misalkan. Nah, seperti ini. Dan ini bisa langsung berupa slide nantinya, bisa masuk ke dalam slide-nya gitu. Tidak hanya simulasi seperti ini gitu ya. Kita juga bisa menambahkan whiteboard gitu kalau Anda guru matematika ya, seperti ini. Insert whiteboard ya. Nah, seperti ini. Dan kita bisa coret-coret ya. Misalkan ada fungsi gitu ya. Fungsi gimana di sini gitu ya, masuk ke ini, saya nggak ngerti juga ya, nggak paham juga tentang matematika gitu ya. Ini bisa Anda sangat manfaatkan ya, apalagi kalau Anda punya pen drive itu, pen tab-nya. Ini keren juga gitu ya. Dan ini jadi slide baru juga gitu ya. Dan yang lainnya ada draggable object yang tadi sudah saya contohkan. Ada timer sudah saya contohkan juga. Dan ada quick poll, ini polling untuk siswa kita. Nah, yuk sekarang Bapak dan Ibu coba setelah melihat fitur-fitur yang ada di ClassPoint tadi yang bisa didapatkan gratis, kira-kira apa yang Bapak dan Ibu bisa katakan tentang ClassPoint ini. Dan setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pertama kali gitu ya. Awalnya itu gimana sih bisa sampai kayak gitu. Nah, nanti kita akan praktekkan sama-sama ya setelah ini. Oke, mantap, seru, amazing. Oke ya. Nah, ini namanya word cloud ya. Jadi kalau ada yang menulis itu ketahuan. Makin besar tulisannya berarti orang yang mengetikkan kata tersebut itu makin banyak. Contohnya ada yang mengetikkan mantap. Nah, saya bisa pastikan yang mengetikkan mantap itu 2 orang. Ya, siapa saja bisa ketahuan gitu ya. Bisa ketahuan gitu. Nah, untuk versi gratis ini hanya ada pesertanya tidak banyak ya. 20 kalau tidak salah. Hanya 20 peserta saja yang bisa masuk. Tapi kalau versi yang pro-nya itu 200. Mantap dan sangat menyenangkan. Oke, baik. Sip. Nah, ini yang milih mantap saya bisa lihat ya. Pak Chandra dengan Bu Elis tuh ya. Tuh ya, yang bilang seru itu Wika gitu ya. Oke, kita close dan kita bisa masukkan ini sebagai slide lagi. Nah, tuh masuk sebagai slide terakhir ya. Tuh ya, masuk sebagai slide terakhir. Jadi sekarang slide kita itu sudah tidak kayak tadi di awal, sudah banyak tambahannya gitu, hasil dari kita presentasi tadi ya. Tuh ya. Dan leaderboardnya nih di akhir sekarang kita bisa ketahui nih siapa yang paling banyak menjawab ya, dan siapa yang paling Bu Septi dengan Bu Wika tuh. Ini kalau ini juaranya nih ya, juaranya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Septi. Karena tadi di awal beruntung ya dapat link well itu ya. Link well yang tadi diputar itu. Baik, sementara itu dulu ya. Nah, gimana Bapak dan Ibu? Kira-kira mau nggak pakai ClassPoint? Kalau mau saya tunjukkan nih caranya. Gratis. Gratis, kita tinggal download aja gitu ya. Kita tinggal download aja. Jadi mudah kok cara menggunakannya. Bukan, saya nggak kelihatan mukanya. Baru sadar karena tadi nggak nampak. Oke. Bapak Ibu, sekarang saya perlihatkan ya dari nol nih ya, dari nol. Dari saya nggak punya ClassPoint ya, saya tunjukkan bagaimana cara menginstalkan ClassPoint-nya ya. Jadi saya punya PPT nih ceritanya ya, PowerPoint. Saya punya PowerPoint. Nah, ini saya punya PowerPoint. Ini ada akun saya nonaktifkan terlebih dahulu ya. Saya log out gitu ya. Nah, saya sign out. Nah, saya sign out. Nah, kalau tidak ada akunnya itu seperti ini. Jadi nggak bisa ada fitur ClassPoint lagi gitu ya. Nih saya buat baru dokumen. Ini presentasi saya. PowerPoint saya nggak ada apa-apanya. Nah, bagaimana supaya masuk Ingno ClassPoint ini, Bapak dan Ibu, aplikasi
class point ini bisa didapatkan secara gratis gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ketikkan saja class point .io ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa unduh saja aplikasinya. Nah, di sini download saja. Dan kita bisa langsung install ya, install di dalam laptop kita. Ya, kita klik download gratis ya, download gratis. Nah, nanti tuh seperti ini. Besarnya hanya 69 MB ya. Besarnya hanya 69 MB. Nanti diinstal, diklik next, selesai langsung ya. Setelah selesai penginstalan, nanti di laptop kita akan muncul satu tab baru atau di PowerPoint kita tepatnya akan muncul tab baru namanya ini ya. Nah, namanya ini Ignore Class Point ya. Ignore Class Point. Nah, lalu daftarnya bagaimana? Daftarnya mudah ya. Saya selesaikan dulu deh downloadnya deh biar benar-benar disimulasikan gitu ya bagaimana cara menginstalkannya. Ini baru 53 MB dari 62 MB ya. Nah, nih. Ini aplikasinya di double klik saja diinstal kayak aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai gitu ya. Diklik saja seperti apa yang sering kita pakai. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul tab baru, jendela instalasi gitu ya. Nanti tinggal next saja gitu ya. Next saja. Nah, accept, ignore, listen, terms and condition ya. Klik install. Ya, klik install. Nah, harus di-close dulu PowerPoint yang sudah terbukanya, harus di-close dulu semua, baru bisa dilanjutkan ya. Nah, seperti ini. Lalu nanti klik OK. Nah, kalau sudah terinstall di dalam PowerPoint-nya, Bapak dan Ibu, tinggal saya klik sign in saja. Jadi pembuatan akunnya bisa secara instan langsung di dalam PowerPoint-nya di sini. Ya, kita klik sign up now saja. Nah, seperti ini, tuliskan namanya, misalkan Asep, Lesmana, ya, mana, Asep Lesmana, dan email address-nya silakan ketikkan saja email address Anda. Password-nya pilih, ininya diisi saja dari mana dapatnya, nomor WhatsApp-nya dipilih, nomor HP-nya lalu klik next. Udah selesai langsung, bisa gitu ya. Bisa digunakan akunnya dan bisa langsung login. Bahkan kalau sudah selesai itu langsung akunnya itu langsung login gitu ke dalam class point-nya ya. Jadi seperti itu. Oke, siapa yang mau bertanya silahkan. Bapak dan Ibu tentang instalasi atau tentang apapun itu tentang class point. Sementara saya berikan dulu sesi pertanyaan biar jelas, biar kalau ada yang kurang dipahami Bapak dan Ibu bisa langsung praktekkan ya. Boleh izin bertanya, Pak? Halo, Pak. Silakan Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau tidak ya. Oh ya, sebelum dilanjutkan mungkin Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang tertarik menjadi Duta Teknologi, the next Duta Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Bapak dan Ibu, seperti selempang yang saya pakai saat ini ya, ini adalah selempang Duta Teknologi. Ya, saya sekarang berikan informasi kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengikuti yang namanya pembatik pembelajaran berbasis TIK. Ya, yang kemungkinan bulan 6 ini, bulan Juni ini akan segera dimulai. Nah, bagaimana untuk mendaftar dan bagaimana prosedurnya, apa saja yang harus disiapkan, bagaimana cara mengikutinya, apa saja yang harus dikuasai, dan apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu ke Instagram Rumah Belajar ya. Nah, Instagram Rumah Belajar. Saya buka deh Instagramnya. Nah, saya buka Instagramnya. Nah, ini dia Instagramnya ya. Instagramnya saya buka. Nah, ini dia ya. Ini Instagramnya. Nah, tuh, pembatik pembelajaran berbasis TIK ya. Bapak dan Ibu bisa lihat gitu ya, di dalamnya itu ada teasernya gitu ya, pembatik yang akan segera dimulai. Dan masing-masing provinsi ini memiliki perwakilannya sendiri-sendiri ya. Jadi Anda itu masuknya duta provinsi mana gitu ya. Nah, itu tuh ada semuanya ya. Pantau terus informasi selengkapnya melalui Instagram belajar.kemdikbud. Salam Merdeka Belajar. Oke, nah itu dari duta provinsi mana tadi ya, Kalimantan apa ya. Nah, ini juga ada lagi teasernya. Nah, ini dari Duta Provinsi Banten ya, sedang Oke, ada juga yang lain, yang ini. Halo Sobat, program pembelajaran berbasis TIK tahun 2023 akan segera dibuka. Siapkan diri Anda dan pantau terus info resminya melalui akun Instagram belajar.kemdikbud. Mari wujudkan ekosistem digital bersama program pembelajaran. Salam Merdeka Belajar. Nah, apa saja sih tugas dari Duta Teknologi ini? Tugas dari Duta Teknologi adalah menjadi kepanjangan tangan dari Pusdatin dan BLPT. BLPT itu Balai Pelayanan Platform Teknologi ya, untuk mensosialisasikan produk-produk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, yang mana produk-produk digitalnya kan saat ini sudah cukup banyak gitu ya. Ada PMM, ada rumah belajar, ada Arkas, ada akun belajar, dan masih banyak lagi. Sehingga Duta Teknologi nantinya bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia yang memerlukan bantuan, memerlukan informasi dalam pemanfaatan platform-platform tersebut. Jadi silahkan nanti dipantau terus ya. Dari mulai nanti nih bentar lagi bulan Juni ya, dan Bapak dan Ibu jangan lewatkan kesempatan baik ini. Yang terpilih, yang terbaik di setiap provinsinya akan menjadi Duta Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan biasanya nantinya itu ada berbagai macam hadiah menarik gitu ya. Kadang-kadang ada laptop gitu ya, ada produk-produk yang lainnya ketika Bapak dan Ibu terpilih menjadi Duta Teknologi Kemdikbud Ristek. Baik, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan, apakah yang ikut pembatik nanti ya, untuk login yang tahun ini nanti diinfokan lagi di Instagram Kemdikbud, karena benar-benar baru untuk tahun ini. Jadi nanti tunggu saja di bulan Juni bagaimana cara loginnya, seperti apa.
kemungkinan apakah sama dengan tahun lalu atau berbeda nanti ditunggu ya bulan 6. Nah, apakah yang ikut pembatik harus PNS? Tidak. Ya, yang mengikuti pembatik bahkan yang sudah jadi duta teknologi itu ada yang guru PNS, ada juga yang guru swasta. Jadi terbuka siapapun ya, Bapak Ibu guru dengan status apapun untuk menjadi duta teknologi ya dan mengikuti pembatik. Oke, Bapak dan Ibu, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, saya ingin menampilkan lagi satu slide yang menarik dari kelas poin ini ya. Tadi kan baru pertanyaan yang apa ya, yang biasa nih ya. Sekarang saya akan memilih presentasi yang jauh lebih menarik lagi ya. Kelas poin itu ternyata bisa juga menampilkan presentasi interaktif ya, yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang amazing gitu ya, amazing. Jadi, nah ini adalah salah satu praktik baik lainnya di dalam penggunaan kelas poin yang Bapak dan Ibu bisa sama-sama kita lihat gitu ya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi sekarang saya akan memberikan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan sebelum dimulai. Silakan, Pak. Ya, punten Pak Asep, saya Rianto dari Indramayu. Saya ingin bertanya, gini Pak, kaitannya dengan kalau itu kan pernah saya pelajari tentang Google Classroom ya Pak ya. Nah itu nanti untuk pemilahan kelasnya itu gimana nih Pak? Misalnya kayak 9A, 9B, biar masing-masing kelas tuh Pak. Tadi kan maksimalnya itu kan 200 ya. Jadi kalau seandainya digabungkan kan saya ngajarnya kan misalnya sampai 300 tidak memenuhi. Jadi biar itu kan artinya per kelas gitu Pak ya. Gimana caranya itu Pak? Apakah sama dengan Google Classroom itu Pak? Dibentuk kelas dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, saya langsung praktekkan ya Pak ya. Nah memang untuk kelas poin ini ya, pengkelasannya memang jujur ya tidak serapi Google Classroom karena Google Classroom itu memang didesain untuk kelas online ya. Tapi kalau di kelas poin ini ya kita juga bisa membuat kelas-kelas gitu ya, kelas-kelas ya. Saya contohkan ya untuk membuat kelasnya. Ini tadi saya logout jadi saya harus login lagi. Bentar. Nah, bisa tuh. Nah, ini ya. Jadi di sini ya, kelas listnya ya, Bapak. Jadi Bapak bisa, logikanya sih bisa membuat kelas layaknya di Google Classroom ya. Ya, layaknya di Google Classroom ya. Bentar. Ini udah terlihat. Start. Bentar. Oke. Nah, jadi setiap kali kita mempresentasikan sebuah slide, Bapak, jadi sudah otomatis kita itu harus memilih kelas ya, kalau di dalam kelas poin itu. Jadi, kalau kita memiliki banyak list kelas ya, kita juga harus memilih presentasi yang sudah kita buat itu akan dipresentasikan di kelas yang mana ya. Dan cara memilihnya, Bapak dan Ibu tuh bisa mengklik di pojok kanan atas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya.
Di sini ya, di pojok kanan atas ya. Nah, ini kelas kodenya. Nah, bagaimana kalau pertanyaan Bapak tadi, kalau kelasnya itu ada banyak gitu. Ini kan baru satu kelas. Nah, di sini, di bagian bawah, Bapak dan Ibu ya, di bagian bawah, ada tulisan change class. Kita bisa mengganti kelasnya ya. Dan memilih kelas yang sudah kita miliki. Jadi kalau di Google Classroom ada misalkan 10 kelas atau 20 kelas, Bapak dan Ibu tinggal pilih saja. Nah, bagaimana cara membuat kelasnya? Klik Start New Class saja ya. Klik Start New Class. Nah, nanti akan ada kelas yang baru. Itu kalau kita membuatnya instan ketika kita akan mempresentasikan sebuah presentasi di mana kelas tadi kan sudah penuh, kita buat instan gitu ya. Tapi kalau mau lebih detailnya, Bapak dan Ibu, kalau mau lebih detail membuat kelas, itu sebenarnya tidak dilakukan seperti saya tadi langsung instan, tapi Bapak dan Ibu buatnya itu di sini ya, di Ignore Class Point di class list ini. Nah, di sini buatnya. Kalau buatnya di sini, kelasnya itu lebih rapi gitu ya. Misalkan di sini kelasnya kelas 10 MIPA 1 misalkan ya. Nah, kelas kodenya itu bahkan bisa kita pilih sendiri, kita buat sendiri gitu ya. 4 sampai dengan 8 alphanumerical. Jadi harus digabung antara tulisan huruf dengan angka. Contoh ya, misalkan kelas MIPA 1 luar biasa misalkan ya. Luar biasa LB 001 misalkan ya kelas kodenya. Ini kan sudah lebih dari 4 digit ya. Ya, sudah lebih dari 4 digit. Ya udah, ini kita buat next ya. Nah, kalau misalkan mau dimasukkan langsung nama-namanya silahkan, tetapi tidak pun tidak apa-apa, nanti masuknya belakangan. Nah, masuknya dengan apa? Nantinya Bapak itu tinggal berikan saja kode kelasnya gitu ya. Tinggal berikan saja kode kelasnya. Ini saya klik finish dulu ya. Nah, kode kelasnya ini ya. LB001. Lalu masuknya di mana? Sama seperti tadi Bapak masuk yaitu di classpoint.app. Jadi siswa itu tinggal login ke classpoint.app, masukkan kode ini. Nanti semua 40 orangnya masuk di sini. Ya. 40 orangnya masuk di sini. Dan nanti Bapak itu ketika mau presentasi bisa memilih kelas ini gitu ya. Kelas 10 MIPA 1 kalau mau presentasi di kelas 10 MIPA 1. Saya contohkan ya kalau mau presentasi di kelas 10 MIPA 1. Jadi ini kan ceritanya saya slideshow nih, peragaan slide dari awal. Nah, nanti bisa diubah kelasnya nih. Klik pojok kanan atas. Nah, nanti change class ya, diganti kelasnya. Nah, ini ada kelas 10 MIPA 1 gitu ya. Lalu klik start. Nah, tapi harus yang versi Pro memang kalau mau memilih kelas yang seperti ini. Gitu ya. Kalau yang kelas biasa yang seperti saya tadi tunjukkan sih nggak perlu kok. Ya. Jadi seperti itu. Pada dasarnya kalau mau dibuatkan seperti Google Classroom bisa gitu. Dan letaknya itu ada di sini di bagian PowerPoint-nya. Ya, di bagian PowerPoint-nya, di bagian Ignore Class Point di class list. Nah, ini dia ya. Nah, mau dibuat berapapun bisa gitu ya. Tapi kalau dalam versi gratis kita hanya bisa 3 kelas. Tapi kalau versi berbayar itu banyak kelasnya, bisa banyak kelasnya. Ya, bisa dibuat mirip-mirip Google Classroom, bisa 10, 20, 30 gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Gimana? Bisa dipahami? Ya, terima kasih Pak Asep. Ya, ada Sama-sama, gambaran. Pak. Terima kasih informasinya. Nah, nanti memang lebih nyatanya lagi, Pak, kalau sudah pakai gitu. Saya juga kemarin agak bingung memang, aduh, ini kelasnya gimana nih cara pakainya gitu. Tapi setelah kita buat list kelasnya, terus kita coba masukkan siswa ke situ melalui kode kelas, oh ternyata sederhana gitu. Kuncinya itu hanya di kode kelas ini saja gitu, mereka bisa masuk. Gitu. Jadi ketika masuk kelas 10 MIPA 1 tinggal kasih kode ini. Bagaimana jika Microsoft Office saya sudah terinstall iSpring? Apakah tidak masalah? Tidak masalah gitu ya. Karena fungsinya berbeda ya, fungsinya berbeda. Tugas yang tidak interaktif misalkan seperti mengirim link seperti di Quizzes. Kalau ini konsepnya bukan untuk
seperti kuisis penugasan di Google Classroom ya. Tapi kalau ini konsepnya adalah ketika kita punya PowerPoint, bagaimana PowerPoint itu bisa berubah menjadi interaktif gitu ya. Nah, itu konsep dari ClassPoint ini. Kan kalau kuisis sebenarnya lebih kepada kuis pertanyaan gitu ya. Slide-nya pun isinya pertanyaan gitu ya. Jadi memang agak berbeda konsepnya dengan kuisis dan tidak bisa ditugaskan di Google Classroom kalau ini ya. Kalau Igno ClassPoint ini tidak bisa ditugaskan di Google Classroom. Paling pun bisa PPT-nya saja. Gitu. Tidak bisa interaktif ditugaskan di Classroom, nilainya langsung masuk GCR gitu. Belum. Dan kita harus ingat ini produknya Microsoft gitu. Google Classroom adalah produknya Google gitu ya. Sampai saat ini belum ada ini ya, nge-link ke situ gitu ya. Apakah bisa dibuat tugas daring pada siswa? Penugasan daring. Penugasan daring bisa saja sih, bisa saja presentasinya kita bagikan gitu kepada siswa kita. Tapi kalau mau interaktif ya kita harus sama-sama online gitu intinya sih ya. Kita harus sama-sama online. Tes, oke. Apakah syaratnya nanti pembatik nanti ya bulan 6 ya yang pasti syaratnya harus guru gitu ya. Yang pasti juga syaratnya harus guru. Oke, baik. Bapak Ibu kita satu lagi ya sebelum ditutup nih 15 menit lagi kita bersenang-senang lagi nih. Ini menarik nih ya, menarik untuk Bapak dan Ibu nanti sebagai bahan Bapak dan Ibu ketika ingin mengajar dengan lebih menyenangkan ya. Saya yakin ini adalah salah satu tools yang menarik gitu ya untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran ya. Ntar ini kita close dulu yang lainnya ya. Close dulu yang lainnya supaya tidak terlalu banyak. Tadi itu saya Nah, di sini kita close dulu. Sekarang ini. Tuh otomatis ya. Nah, Bapak dan Ibu, mangga silahkan masuk ke slide ini ya. Ini yang lebih amazing lagi ya dari PowerPoint plus ClassPoint ini. Silahkan masuk ya. Kodenya LB001, kelasnya yang tadi kita buat ya. Masuknya di classpoint.app. Bapak dan Ibu nanti juga ada sertifikat keikutsertaan secara otomatis ya. Bapak dan Ibu tinggal isi daftar hadir, nanti sertifikatnya langsung terkirim ke email Bapak dan Ibu ya. Nanti setelah ini saya... Pak, punya saya kok tidak bisa masuk. Ada tulisannya peserta hanya untuk peserta baru. Tadi saya... Peserta baru tidak diizinkan untuk bergabung. Iya, tadi saya tidak meng-allow ini ya, allow guest ya. Tadi di pojok kiri bawah ada allow guest, jadi saya ganti saja kelasnya. Saya ganti ke yang ini aja. Ya, coba yang ini aja, Bu. Kodenya 92105. 9. Bisa nggak? ClassPoint. Nah, bisa ini ya.
Nah, ini juga pembelajaran untuk kita. Tadi itu pada saat saya membuat kelas 10 MIPA 1, di pojok kanan bawah itu ada kotak allow guest gitu ya. Jadi kalau allow guest itu siapa saja bisa bergabung selain dari orang-orang yang kita sudah invite secara manual. Nah, tadi saya nggak centang, jadi Bapak dan Ibu nggak bisa masuk gitu ya. Bapak, maaf izin bertanya, boleh? Silakan, Bu. Apakah satu PowerPoint harus satu kode, Pak? Atau bisa banyak PowerPoint untuk satu kode itu? Terima kasih, Bapak. Baik, nanti kalau PPT-nya bisa banyak ya. PPT-nya bisa banyak, masuk ke kode ini. Satu kode bisa, Bu. Karena kode ini pada dasarnya adalah kelasnya. Kelasnya pakai kode ini gitu ya. Kalau PPT-nya bisa masuk ke kode ini gitu ya. Bahkan kalau nanti saya bekas ini nih, bekas presentasi ini. Kalau saya mau presentasikan PPT yang lain atau file PPT yang lain, kadangnya masuk ke sini dulu gitu. Karena saya bekas pakai yang ini gitu. Jadi pada dasarnya kuncinya bukan di PPT-nya, tapi di kelasnya ini ya, kode kelas. Nah, kode kelas ini. Kode kelas ini mengacu ke Asep kelas ini. Nah, saya tuh karena sering pakai Asep kelas, nanti kalau saya praktekkan di slide lain juga masuknya ke ini juga gitu ya, Asep kelas juga. Gitu ya, Bu ya. Patokannya di kode. Pak. Baik, Bapak. Baik. Baik, Bapak dan Ibu ya, kita akan segera mulai nih ya presentasi interaktif yang saat ini yang kedua ya. Kita mulai saja, Bapak dan Ibu lihat. Yuk kita keliling Indonesia yuk. Oke, baik. Nah, dari daerah manakah Anda berasal? Silahkan, ayo sebutkan kota kabupatennya. Ayo. Kota kabupatennya Bekasi. Oke, Garut, Jember. Probolinggo, Jawa Timur. Oke, kan ini menarik ya Bapak dan Ibu, nanti kalau mau webinar nih kayak gini gitu ya. Ketahuan under word cloud ya. Sip ya. Oke. Bekasi ada 2 orang, ada Bu Wika dengan Bu Mugi ya. Oke. Yang selanjutnya kita close ya. Kita berikan award kepada semua yang sudah menjawab gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, mana yang merupakan jembatan Ampera ya, A atau B? Nah, di sini belum dibuat nih ininya, apanya pertanyaannya ya, Bapak dan Ibu ya. Mana yang merupakan jembatan Ampera, A atau B? Kemungkinan karena ini versi gratis, jadi pertanyaannya itu dibatasi ya. Kita lanjut dulu slide-nya. Ya, jika dibekali 100 juta ya dan diminta dihabiskan untuk liburan keliling Indonesia, kalian akan kemana saja dan melakukan apa saja? Oke, silahkan Bapak dan Ibu dijawab. Jika dibekali 100 juta dan diminta dihabiskan untuk liburan keliling Indonesia, kalian akan kemana saja? Ke Manchester. Keliling Indonesia ini bukan ke luar negeri. Yang belum itu ke Bali sudah, ke Lombok lah. Oke, di keliling Indonesia Bapak dan Ibu ya perintahnya. Ke Raja Ampat, Bali, Raja Ampat, ke Bali, Lombok, ke Singapura, melihat objek wisata Expo Raja Ampat. Oke, banyak ya ke Raja Ampat ternyata. Tempat yang menarik ya. Pulau Jawa saja banyak tempat-tempat istimewa. Betul, Pak. Di Jawa Barat saja masih banyak yang belum dieksplor ya. Oke, sip ya. Award untuk semua yang menjawab. Oke, lanjut. Ya, kita akan lanjut. Nah, kalau sudah dijawab, berwarna hijau ya. Berwarna hijau. Air terjun tertinggi di Indonesia adalah... Ayo. A, B, C, D.
Air terjun tertinggi di Indonesia. Oke. Kita lihat ya respon dari Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dia responnya ya. Yang menjawab A1, B2, C3, D4. Yang betul adalah jawabannya D gitu. Yang jawab D saya beri bintang 5 ya, D. Close dulu. Oke, lanjut ya. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya. Lembah Harau terletak di Oke, Bukit Tinggi Sumatera. Yang benar adalah Payakumbuh ya. Payakumbuh. Oke, award 3. Lanjut ya. Lanjut. Nah, silahkan. Silahkan dilihat. Lingkari rumah yang dapat ditemukan pada gambar. Ayo, mana rumah di situ? Ayo, mana rumah di situ? Mana? Lingkari. Oke, Pak Yayan sudah melingkari. Itu rumah ya, Pak Yayan ya? Kayaknya. Bu Elis mah di atas. Oke. Kelihatannya Oke. iya sih, Pak. Saya juga nggak tahu, Pak. Mana rumahnya? Oke. Kita. Ya. Oh. Bu Septi pinter ya. Dilingkari semua ya. Oke, ada 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Kecil sekali, Pak. Iya. Oke, ini satu lah Pak Agung ya. Oke. Ini dicoret doang. Oh, pakai hijau nih ya. Pakai hijau ini mah. Ya, Bu Kustiani di hijau nih. Oke, 2 nih ya. Bu Susi rajin juga nih. Sama dilingkari semua ya. Oke, keren lah. Oke, ini Bu Suci yang usahanya sangat bagus. Sama Bu ini ya, Bu Septi ya. Oke, kita kasih 2 bintang. Oke. Lanjut. Ya. Ini juga sama ya. Oke, Pak Rianto 1 ya. Oke. Febrina ini baru masuk nih Bu Febrina. Oke. Bu Wika. Ya, ada ya ide-ide menarik seperti ini ya. Nanti di kelas tuh ini sangat excited nih kalau misalkan nanti mau menggunakan seperti ini ya. Keren. Ini ide ya untuk kita nanti. Yang sudah menjawab kasih bintang 1.
Oke, kita close dulu ya yang ininya. Oke, lanjut ya. Unggah gambar yuk. Nah, ini kayaknya nggak bisa nih. Bisa deh. Yuk kita gunakan jasa Mbah Google, cari dan simpan serta unggah gambar tempat wisata impian yang akan kita datangi. Ayo. Kirim dan gambar foto sebagai jawaban Anda. Untuk mencari foto itu bisa di galeri atau cari di Google ya. Yuk, 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 yuk. Oke, ini link triknya untuk Oke, kita lihat ya. Oh, ini sudah banyak nih jawabannya nih ya. Oh, Raja Ampat ya bayangannya ya. Pak Agung, Bu Septi, Parianto, Keraton Jogja ya. Chandra Sudirman. Oh, ini indah sekali nih. Bapak Ibu Chandra ini di mana, Pak? Oke, Kawah Ijen. Wah, mantap semualah. Close submission bintang 5 untuk Anda semuanya, bintang 6 bahkan. Oke, lanjut ya. Keliling Indonesia. Ungkapkan harapan kita terhadap bumi pertiwi Indonesia. Yo, ini terakhir ya, ini terakhir. Ungkapkan harapan kita terhadap bumi pertiwi Indonesia. Slide terakhir. Pendidikannya semakin maju. Iya, tadi option E-nya belum ada, nggak ke ini ya, nggak ke klik. Negara maju, baik pendidikan dan yang lainnya. Oke, sip ya. Sip. Award untuk semuanya. Dan pemenangnya kita lihat ya, gamification tentu saja harus ada games dan pemenangnya ya. Pemenangnya kita bisa lihat ya, Bapak dan Ibu yang paling tinggi. Nah, ini dia ya. Ya. Pak Agung 26 gitu ya. 25, 25, 25, 24. Oke, Pak Agung juaranya sekarang ya. Selamat Pak Agung. Luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu ya. Saya ingin menjelaskan satu hal tadi ya. Jadi di dalam kelas point ini kita bisa mengadakan kuis dadakan gitu ya. Nah, kayak gini kan, ini A dan B belum ada ininya ya, belum ada optionnya. Jadi kita tinggal insert saja Bapak dan Ibu ya. Kalau mau tambahkan option tadi, pilihan ganda ya. Jadi di Ingno Class Point ini Anda tinggal klik saja ini, multiple choice ya. Nah, tapi karena di basic plan ini hanya dibatasi 5 activity saja, maka kita harus hapus dulu yang lain gitu ya. Baru bisa menambahkan. Nah, kita hapus dulu yang lainnya. Serba terbatas ya, maklum gratis gitu ya. Nah, kita tinggal insert saja ini, insert multiple choice, klik. Nah,
Nanti kita tinggal ini saja, tinggal bilang saja ya, mau mana yang merupakan jembatan Ampera. Nah, ini kan nggak pilihan ganda nih maksudnya ya. Yang pilihan ganda mana ya tadi? Yang pilihan ganda kita buat satu lagi lah. Satu lagi, tambah slide baru. Nah, misalkan di sini ada sisipkan teks. Kotak teks. Misalkan di sini ada ibu kota Papua Nugini. A, misalkan Sorong, ya, Palu, atau Port Moresby ya, Port Moresby. Nah ini kan ini bisa didadak gitu ya, bisa dadakan. Nah kayak gini. Nah kalau mau menambahkan multiple choice, klik saja ini. Ya nanti kita pilih pilihannya itu, ini basic ya, delete dulu yang lain. Ini harusnya udah bisa ya. Nah kita pilih ya. Misalkan ini optionnya ada 3 ya, kita pilih 3. Kayak tadi kan kurang 1 ya optionnya, karena tadi di layar optionnya ada 5, kita pilih 4, maka tadi jawabannya nggak sampai E gitu ya. Nah makanya ini penting nih, ketika memilih multiple choice, pilih berapa soalnya, misalkan ini 3 ya 3 gitu. Kemudian ada jawaban benar nggak? Kalau jawaban benernya yang mana? Pilih kuncinya C misalkan ya. Nah seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, udah oke. Jadi tinggal diberikan kepada siswa kita. Nah, baik Bapak dan Ibu, itu ya bagaimana cara membuat multiple choice di kelas point. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu, nanti ada webinar-webinar selanjutnya yang akan saya sampaikan, atau mungkin juga saya akan buat kontennya secara terpisah di channel Aspal Edu, sehingga mungkin tipsnya bisa lebih mengena, bisa lebih singkat, namun isinya lebih padat gitu, karena kan saya bisa edit dulu, saya bisa setting dulu mana yang duluan, mana yang belakangan gitu, disusun lah konten-kontennya. Nanti bisa dilihat di Aspal Edu. Nah untuk sementara mungkin ini ya Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya webinar kita kali ini, dan mohon maaf jikalau dapat kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir. Terima kasih kembali Pak Asep ilmunya. Untuk absennya ada di itu ya, ada di daftar hadirnya, ada di Linktree ya. Linktree saya sudah kirim Linktree tips dan trik akun belajar ID. Saya kirim ya linknya ya, link Di Telegram ya Pak? di itu ini Bu, trik akun tips trik belajar ID. Itu saya kirim di itu ya. Saya kirim di kolom chat ya. Nah, itu ada linknya tuh. Nah, saya contohkan ya, saya contohkan supaya tidak keliru, dan sekaligus nanti kalau ada yang mau lihat webinarnya, biasanya saya taruh di link itu juga gitu ya. Nah, ini Linktree tips dan trik belajar ID. Isi saja link yang ini nih, daftar hadir webinar ke-6. Nanti sertifikatnya akan terkirim di email Bapak dan Ibu. 1 menit langsung terkirim gitu ya. Otomatis ya. Otomatis. Nanti juga webinarnya biasanya saya taruh di sini. Link webinar kita saat ini nih yang 1,5 jam ini saya taruh di sini, karena yang dulu-dulu pun saya taruh di sini tuh. Tuh ya. Webinar ke-4, webinar ke-3, webinar ke-1 saya taruh semuanya di sini. Oke, yang terakhir, baik Bapak dan Ibu yang hadir, yuk nyalakan kameranya bagi yang bisa saja nyalakan kameranya, yang tidak bisa tidak apa-apa, sedang dalam perjalanan atau mungkin tidak bisa menyalakan kamera,
Ini adalah dokumentasi kita, nanti akan saya posting juga di sosial media. Baik, Bapak dan Ibu, silakan dinyalakan kameranya. Oke, terima kasih. 3, 2, 1. Oke, ya. Webinar 6. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak dan Buya. Asep. ilmunya. Yuk.